Zunnun al-Misri termasuk sufi agung yang menempuh jalan tasawuf berangkat dari jalur yang unik. Sufi yang pertama kali menganalisis konsep ma'rifat secara konseptual ini mengawali karirnya di jalan tasawuf bukan karena bertemu seorang mursyid. Bukan pula karena terlatih oleh kerasnya ujian hidup yang sangat dahsyat. Melainkan karena seekor burung yang lemah dan tak berdaya. Untuk diketahui, sebelum menjadi seorang hamba yang taat hingga menjadi sufi besar, Zunnun al-Misri adalah sosok pemuda yang lalai dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hingga kemudian ia disadarkan oleh Allah melalui pertemuannya dengan seekor anak burung. Syekh Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan, sekali waktu Salim Al-Maghribi menghadiri majelis Zunnun al-Misri. Lalu ia bertanya padanya, "Wahai Abul Faid, apa yang membuatmu bertaubat?" "Sesuatu yang menakjubkan, kau takkan mampu mendengarnya," jawab Zunnun seolah memberi teka-teki. "Demi Tuhan yang engkau sembah, ceritakanlah padaku," pinta Al-Maghribi. Lantas Zunnun al-Misri bercerita, "Sekali waktu aku hendak pergi dari Mesir untuk menuju ke sebuah kota, tapi aku tertidur di jalan, tepatnya di sebuah tanah lapang. Begitu aku terbangun dan membuka mata, aku melihat seekor anak burung yang jatuh dari sangkarnya. Tiba-tiba tanah terbuka dan mengeluarkan dua wadah, yang satu terbuat dari emas berisi biji-bijian simsim dan satunya lagi dari perak berisi air. Dari situlah burung kecil itu bisa makan dan minum. Aku pun berkata, 'Cukup,' dan seketika aku bertaubat. Aku terus mengetuk pintu taubatnya, tidak berhenti memohon, hingga Allah menerima taubatku." Begitulah kiranya kisah pertaubatan Zunnun al-Misri. Muhyiddin Muhammad Ali Muhammad bin Umar dalam kitabnya Al-Kaukabud Durri fi Manaqibi Zunnun al-Misri menegaskan, kendati kisah di atas terkesan aneh tapi bisa dibenarkan. Sebab, peristiwa tersebut merupakan bentuk kado indah dari Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat, janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ulama berbeda pendapat mengenai nama asli Zunnun al-Misri. Ada yang mengatakan namanya Abul Faid bin Ahmad, ada yang mengatakan Zunnun bin Ibrahim al-Ikmimi. Ia merupakan satu dari 4 putra bersaudara, yaitu Zunnun, Zulkifl, Abdul Bari, dan Al-Humaisah. Ia lahir pada tahun 180 H796M di Ikmim, sebuah dataran tinggi di Mesir, dan wafat pada tahun 246 H856M. Dimakamkan di dekat makam Amr bin As dan Uqbah bin Al-Harun. Salah satu cobaan berat yang sempat dialami Zunnun adalah diasingkan oleh ulama-ulama Mesir pada masanya karena dituduh sebagai zindik. As-Sulami dalam kitabnya Mihanus Sufiyah mengisahkan, Zunnun adalah orang yang pertama kali di negerinya berbicara tentang runtutan ahwal dan tingkatan para wali. Pernyataannya itu kemudian mendapat penolakan dari ulama besar bermazhab Maliki Abdullah bin Abdul Hakam karena dianggap sesat. Sejak saat itu Zunnun diisukan telah mengatakan sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan oleh ulama-ulama pendahulunya.
Ia pun diasingkan oleh ulama-ulama Mesir pada masanya sampai dituduh sebagai seorang zindik, orang yang tersesat dan murtad. Az-Zahabi, Syiaru Alamin Nubala, Beirut Mu'assasah Ar-Risalah, 1987, Juz 11, 534. Nasihat Zunnun al-Misri sebagai seorang sufi besar. Tentu nasihat-nasihat Zunnun al-Misri lebih banyak diwarnai oleh corak sufistiknya. Berikut adalah di antara petuahnya. Istighfar itu menghimpun banyak arti, yaitu 1. Menyesali segala kesalahan yang telah diperbuat. 2. Bertekad untuk meninggalkan maksiat. 3. Melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah yang telah dilalaikannya. 4. Mengembalikan hak-hak orang-orang yang telah engkau rampas, baik berupa harta, kehormatan, dan kemaslahatannya. 5. Menjauhi semua daging dan darah yang dihasilkan dengan cara haram. Dan 6. Mau merasakan kesakitan dalam berbuat taat sebagaimana ketika merasakan manisnya maksiat.